Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari, agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa hidup dalam jalan-Mu, agar semua rencana-Mu digenapi. Mulialah nama-Mu Tuhan, mulialah nama-Mu Tuhan, dan ajaib jalan-Mu. Pimpin kami di setiap waktu. Besar setia-Mu, besar setia-Mu Tuhan. Agunglah karya-Mu. Yesus, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari, agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa hidup dalam jalan-Mu, agar semua rencana-Mu digenapi dalam hidup kami. Haleluya, mulialah nama-Mu, nama-Mu Tuhan, dan ajaib jalan-Mu. Pimpin kami di setiap setia-Mu Ya-Mu Tuhan. Agunglah karya-Mu. Yesus, kami bersyukur padamu. Mulialah nama-Mu Tuhan. Oh, amin. Dan ajaib jalan-Mu, pimpin kami setiap waktu. Oh, besar setia-Mu. Agunglah karya-Mu. Yesus, kami bersyukur. Bersyukur
bersyukur. Terima kasih Tuhan padamu. Terima kasih Yesus. Ajar kami Tuhan menghitung hari agar kami beroleh. Amin. Ya Tuhan, ini kerinduan kami. Ajar kami Bapa hidup dalam jalan-Mu, agar semua rencana-Mu digenapi. Mulialah nama-Mu. Amin. Dan ajaib jalan-Mu, ajaib jalan-Mu, pimpin kami di setiap. Oh, besar setia-Mu Tuhan. Kami bersyukur, kami bersyukur padamu. Oh, mulialah nama-Mu Tuhan, dan ajaib jalan-Mu. Besar setia-Mu Tuhan, setia-Mu Tuhan. Anugerah karya-Mu Yesus, kami bersyukur Tuhan padamu. Mari muliakan Dia. Amin. Pimpin kami Tuhan. Oh, besar setia-Mu Tuhan. Amin. Agunglah Kau. Katakan Yesus, kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh, sekali lagi mulialah. Mari kita bangkit berdiri. Mulialah nama-Mu. Amin. Dan ajaib jalan-Mu. Amin. Pimpin kami. Oh, haleluya. Besar setia-Mu Tuhan, besar ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Aku
Oh, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Lah karya-Mu Yesus, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Oh ya, membutuhkan dan ajaib jalan-Mu, pimpin kami di setiap waktu. Oh, besar setiap-Mu yang Tuhan. Lah karya-Mu Yesus, kami bersyukur padamu. Oh Yesus, Yesus, kami bersyukur padamu. Oh Yesus, Yesus, kami bersyukur padamu. Mari sembah Dia. Oh, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan. Engkau ada di tengah-tengah kami. Terima kasih Yesus. Oh, mari jamah setiap kami di tempat ini Tuhan. Jamah kami. Terima kasih Yesus. Oh, haleluya, haleluya. Yesus, terima kasih Tuhan. Yesus, oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Oh, ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain Tuhan, tiada yang lain, hanya Engkau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Amin. Walau dunia semua bergoncang, semua bergoncang, tiada tergoyahkan, Kau tetap Allah kami. Aku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku.
Terima kasih Tuhan. Walaupun bumi dan langit akan bergoncang, Engkau tetap Allah kami, Allah yang kami sembah dan puja di dalam Yesus Kristus, Allah yang hadir di tengah-tengah kami umat-Mu. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau segera datang kembali pada kali kedua. Engkau akan menyatakan kuasa kasih kekuatan-Mu. Kau menyatakan kepada dunia bahwa Engkau adalah Allah yang selama ini yang disembah oleh umat yang dikasihi. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau akan menyatakan kasih kuasa-Mu di tengah-tengah kami, supaya kami sadar dan insaf bahwa segera Tuhan akan kembali pada kali kedua dalam kemuliaannya. Terima kasih. Kami percaya Roh Kudus menolong kami untuk mendengar firman Allah, mengerti, lalu akan menindaklanjuti dengan melakukan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa, kami percaya firman Allah akan menjadi bagian kami hari ini dalam nama Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan. Bersama istri saya sampaikan salam. Salam semua, Tuhan memberkati kita. Hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan, temanya adalah menyongsong kedatangan Tuhan Yesus kembali. Menyongsong kedatangan Tuhan Yesus kembali. Kita ada di era ini, ya. Yesus telah lahir di dunia sebagai manusia yang hina, yang mewujudkan tujuan datangnya ke dunia, mati di kayu salib, membuka pintu sorga bagi orang percaya, ya, naik ke sorga, lalu dia berkata akan kembali. Nah, kita sekarang sedang di penghujung akhir dunia, ya, akhir dari zaman akhir segera tiba, dan Yesus segera datang pada kali yang kedua. Segera, Tuhan segera datang, bukanlah berlambat-lambat, tidak. Wahyu pasal yang ke-22 ayat yang ke-6, 7, 8. Lalu ia berkata kepadaku, perkataan-perkataan ini tepat dan benar, Ya. dan Tuhan Allah yang memberi roh kepada para nabi telah mengutus malaikatnya untuk menunjukkan kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi. Apa yang harus segera, tidak berlambat, tidak ditunda. Datangnya Yesus itu tidak ditunda. Lanjut. Sesungguhnya aku datang segera. Kata sesungguhnya itu satu kepastian bahwa memang benar demikian, Tuhan datang segera. Segera, ya. Terus, berbahagialah orang yang menuruti perkataan-perkataan nubuat kitab ini. ya. Berbahagia orang yang taat. Jadi orang yang tidak taat, tidak bahagia, dan tidak masuk rencana Allah. Ya, lanjut. Dan aku, Yohanes, akulah yang telah mendengar dan melihat semuanya itu. Ya. Dan setelah aku mendengar dan melihatnya, aku tersungkur di depan kaki malaikat, Ya. yang telah menunjukkan semuanya itu kepadaku, Ya. untuk menyembahnya. Tetapi ia berkata kepadaku, jangan berbuat demikian. Ya. Aku adalah hamba, sama seperti engkau dan saudara-saudaramu, para nabi dan semua orang yang menuruti segala perkataan kitab ini. Ya. Sembahlah Allah. Sembah Allah. Jangan memuja manusia. Sembah Allah. Allah itu yang harus disembah. Lanjut. Lalu ia berkata kepadaku, jangan memeteraikan perkataan-perkataan nubuat dari kitab ini, sebab waktunya sudah dekat. Jadi firman Tuhan dibuka, dinyatakan kepada umat Tuhan, umat manusia, supaya mereka bertobat, hidup dengan benar, hidup dengan suci. Jadi perkataan nubuat kitab ini tidak ditutup, karena waktunya sudah dekat. Makin dekat kedatangan Tuhan, makin kitab itu dibuka, supaya Tuhan tidak bisa dipersalahkan oleh manusia. Oh, aku belum dengar itu. Tidak,
Tuhan sudah membukakan supaya setiap telinga mendengar. Ya, lanjut. Barang siapa yang berbuat jahat, Ya, biarlah ia terus berbuat jahat. ya, Barang siapa yang cemar, biarlah ia terus cemar. ya. Dan barang siapa yang benar, biarlah ia terus berbuat kebenaran. Barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya. Ayat 12. Sesungguhnya Sesungguhnya aku datang segera. aku datang segera. Sudah 2 kali Tuhan berkata, aku datang segera. Ini kuat. Ya. Lanjut kita baca ayat yang ke-13. Aku adalah Alfa dan Omega, Ya, yang pertama dan yang terkemudian, ya, yang awal dan yang akhir. ya, Berbahagialah mereka yang membasuh jubahnya. ya. Mereka akan memperoleh hak atas pohon-pohon kehidupan Ini dan masuk. orang yang menguduskan diri, jubah hidupnya dibasuh, dibersihkan dari segala cacat celah yang tidak perlu ada lagi pada kita. Itu yang Tuhan inginkan, cacat celah, dosa. Ya, lanjut. Mereka akan memperoleh hak atas pohon-pohon kehidupan. Ya, itu pohon kehidupan yang tidak dimakan Adam dan Hawa akan kita nikmati. Asal kita mau dikuduskan, mau hidup dalam kebenaran. Ayat yang ke-20. Ia yang memberi kesaksian tentang semuanya ini berfirman, Ya, ya, aku datang segera. ini ketiga kalinya Tuhan berkata, aku datang segera. Aku datang segera. 3 kali itu meneguhkan bahwa memang demikian halnya. Dan kita umat Tuhan adalah umat yang menyongsong kedatangannya kembali. Di mana-mana diperdengarkan sekarang bahwa Tuhan Yesus segera datang. Kita melihat dunia diambang kancuran. Peperangan akan segera terjadi. Dunia diancam dengan perang dunia. Ya, apa yang mau kita buat? Kemana kita mau lari? Ya, lari pada Tuhan. Hidup berkenan pada Tuhan di akhir zaman. Dunia akan dihancurkan sekejap, 1 jam habis. Tempat berpijak kita bukan bumi, tapi bumi dan langit yang baru. Ya, karena itu mari kita perhatikan bagaimana kita menyongsong Tuhan datang kembali pada kali yang kedua. Dia katakan, aku datang segera. Waktu Yesus mau naik ke surga, dia katakan kepada murid-muridnya, aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Aku pergi ke situ, tapi aku akan datang kembali. Jadi Tuhan tidak hanya pergi, tapi datang kembali. Jadi kita harus perhatikan, supaya di tempat dia ada, kita pun ada. Kata Injil Yohanes 14. Mari kita baca. Ayat yang ketiga. Dan apabila aku telah pergi ke situ, Ya. dan telah menyediakan tempat bagimu, Ya. aku akan datang kembali. Aku akan datang kembali. Nah. Terus. Dan membawa kamu ke tempatku. Nah, supaya kita dibawa ke tempat Tuhan ada. Ya. Terus. Supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Nah, itu maksudnya Tuhan datang kembali untuk membawa kita ke tempat di mana Dia ada. Dan waktu kedatangan Tuhan sudah terlalu sangat dan amat singkat. Ya. Banyak orang tidak berjaga-jaga, dia pikir masih panjang dunia ini dinikmati. Ya. Masih panjang dunia ini, kita akan lihat dalam kemuliaan. Padahal kemuliaan dunia itu akan lenyap, sirna. Ya. Jadi jangan kita sebagai orang percaya terlalu memperhatikan dunia. Kita hidup di dunia, kita perlu makan, kita perlu nafkah hidup, kita perlu itu semua. Tapi itu bukan tujuan akhir. Tujuan akhir gereja Tuhan adalah menyongsong Tuhan datang dan tinggal
di Yerusalem surgawi, di mana Tuhan ada. Di situ dunia diciptakan jadi baru. Yesus berkata, lihat, aku jadikan segala sesuatu baru. Dan itu perkataan yang benar. Karena itu, bagaimana kita menyongsong Tuhan, ini sangat penting. Ya, di dalam Matius pasal yang ke-24 ayat 37 sampai 44, khususnya yang ke-44, kita perhatikan Matius pasal 24. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, Ya, demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. waktu Tuhan datang nanti sama zamannya Nuh, ada banyak orang tidak berjaga, ada banyak orang tidak bertobat, ada banyak orang mengabaikan pemberitaan kebenaran daripada Nuh. Pesan Tuhan melalui Nuh tidak diperhatikan. Begitu juga sekarang banyak orang tidak memperhatikan pesan-pesan yang disampaikan oleh hamba Tuhan. Orang-orang yang diutus Tuhan ditetapkan untuk memberitakan tentang Dia yang akan datang. Lanjut dibaca. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu Ya, makan dan minum, kawin dan mengawinkan, ya, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. ya, Dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. ya. Demikian pula lah halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Perhatikan baik-baik ayat 40. Pada waktu itu, kalau ada dua orang di ladang, Ya. yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Ada yang ditinggal, ada yang dibawa. Dibawa, dipindahkan tempatnya dari bumi ini ke tempat di mana Tuhan ada. Aku datang untuk membawa kamu pergi ke tempat di mana aku ada, di tempat yang Tuhan sudah siapkan. Jangan sampai kita tidak menempati tempat itu. Ya, lanjut. Kalau ada dua orang perempuan sedang memutar batu kilangan, Ya, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. ya. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Ada dua orang kerja di ladang, ada dua orang sedang di batu kilangan putar, tapi satu ditinggal, satunya diangkat, dibawa, dipindahkan. Siapa itu dia? Yang memenuhi syarat untuk diangkat, disingkirkan oleh Tuhan. Sekarang ini orang Kristen tidak ada bedanya, semua sama, kelihatannya sama, pendeta pun sama, ya. Tapi yang mata Tuhan melihat satu perbedaan. Perbedaan di mana? Orang yang siap atau tidak. Ya. Lanjut kita baca sampai ayat 44. Tetapi ketahuilah ini, Ya. jika tuan rumah tahu pada waktu mana, Ya. pada malam hari pencuri akan datang, Ya. sudahlah pasti ia berjaga-jaga Jaga-jaga. dan Terus? tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Ya. Sebab itu, hendaklah kamu juga siap sedia, Ya. karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Dia datang tidak ada yang sangka. Kedatangannya seperti pencuri. Tidak ada yang sangka tiba-tiba. Tapi kita diperintahkan bersiap sedia, berjaga-jaga. Itu firman disampaikan supaya kita mentaati. Kita mempersiapkan diri, menyongsong Tuhan Yesus datang kembali. Jadi bagaimana persiapan kita, bagaimana sikap kita, respon kita kepada firman Tuhan, itulah keadaan kita. Tuhan bilang, aku akan datang kembali segera. 3 kali kita baca tadi kitab Wahyu. 3 kali itu teguh, meneguhkan bahwa memang benar Tuhan akan datang kembali pada kali yang kedua. Bagaimana sikap kita menyongsong. Cerita 5 darah atau 5 gadis
yang bijaksana dan 5 gadis yang bodoh. Itu sangat baik diperhatikan. Ya, apa yang dilakukan oleh 5 gadis yang bijaksana sehingga dia bisa masuk ke dalam pesta kawin anak domba, dan apa yang dilakukan oleh 5 gadis yang bodoh sehingga mereka tidak bisa masuk. Ini yang harus kita perhatikan dalam menyongsong kedatangan Tuhan. Boleh kerja, menggiling batu gilangan, kerja seperti biasa, tapi berjaga. Boleh tidur, boleh, asal berjaga waktu mau tidur. Ya. Jangan hidup dalam kegelapan, jangan hidup dalam dosa. Ini yang benar, hidup kita harus terbuka di hadapan Tuhan, seperti buku yang terbuka. Ya, orang Kristen bukan hanya memeluk satu keyakinan, tapi orang Kristen harus tahu bahwa saya adalah orang beriman yang harus sampai kepada tujuan iman. Ya. Apa tujuan iman? Ya. Apa tujuannya? Cuma hidup di dunia, sakit disembuhkan. Ya. Tidak punya uang, dapat uang banyak. Tidak punya mata pencaharian, punya mata pencaharian. Bukan itu. Tujuan iman kita seperti perjalanan Abraham ke kota yang punya alas, yang dibangun Allah. Itulah kota Yerusalem surgawi yang turun dari surga. Itu tempatnya mempelai perempuan. Karena itu mari kita bertindak seperti 5 gadis yang bijaksana. Apa yang dilakukan? Mari kita belajar. Matius 25 ayat pertama sampai ayat 13. Pada waktu itu, hal kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. Ya. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya, tetapi tidak membawa minyak. Ada pelita, tidak ada minyak. Pelitanya padam. Lanjut. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Ya. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Ya. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia." Ya. Gadis-gadis itu pun bangun semuanya, lalu membereskan pelita mereka. Ya. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam." Nah, pelitanya hampir padam. Jangan itu ya. Jangan orang Kristen sudah dekat dengan Tuhan datang, pelitanya padam. Ya, kenapa padam? Tidak ada minyak. Perhatikan, gadis bijaksana pelitanya berisi full minyak, tapi supaya dia sudah bijaksana, ini kan kalau nyala terus akan padam. Akhirnya dia bilang, aku sedia buli-buli minyak lagi, ada cadangan untuk mengisi kalau di dalam pelita itu minyaknya habis. Ini orang yang bersikap berjaga-jaga. Ini orang yang sadar. Ini orang yang siuman rohaninya. Ya. Orang Kristen yang tidak siuman, tidak sadar, tidur dia menikmati dunia, menikmati kesenangan dunia, tapi tidak punya minyak persediaan. Ya, coba baca lanjut dulu. Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, Ya. "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu." Masing-masing tanggung jawab. Suami sendiri tanggung jawab. Istri pun sendiri tanggung jawab. Ya, suami sendiri, istri sendiri, suami sendiri. Tidak bisa menggandol keselamatan. Tuhan datang, suaminya dibawa, diangkat, dia ketinggalan, dia ambil,
pegang kakinya suaminya supaya dia terus terangkat, tapi jatuh ke bawah. Ya. Karena itu suami dan istri harus saling berjaga, mengingatkan satu dengan lain, supaya kita sama-sama diangkat oleh Tuhan. Ya, jangan suaminya angkat, istrinya bilang, aku mau ikut, tapi nggak bisa naik. Sebaliknya juga demikian. Suami, istri, anak, keluarga, mari kita banyak bersekutu bersama, sama-sama membaca Alkitab, sama-sama berdoa, sama-sama pergi ibadah, bertekun. Jangan suamimu kelihatan nanti aduh kasihan ketinggalan. Sebaliknya juga demikian. Mari kita perhatikan dengan baik. 2 orang menghilang, kata Alkitab tadi, 1 dibawa, dipindahkan, 1 tinggal. Apa saudara mau ketinggalan? Makanya di dalam menyongsong kedatangan Tuhan, mari kita seperti 5 gadis bijaksana ini. Ada pelita, ada minyak. Bahkan bukan hanya minyak dalam pelita, ada minyak cadangan. Ya. Ini yang harus ditiru. Bukan 5 gadis yang bodoh. Ada pelita, tidak ada minyak. Apa itu pelita? Firman Allah itu seperti pelita. Tapi kalau firman Allah saja tidak ada Roh Kudusnya, tidak ada minyak, lama-lama jadi orang seperti orang Farisi Taurat saja, gak ada Roh Kudus. Firman Allah dan Roh Kudus itu adalah satu. Ya, tanpa Roh Kudus firman itu tidak kita bisa ngerti. Tanpa Roh Kudus kita tidak bisa menjadi pelaku firman Tuhan. Kita perlu minyak. Bukan hanya minyak yang sedikit, tapi yang limpah. Ada persediaan minyak itu, tidak kehabisan. Apa itu minyak? Minyak itu adalah lambang daripada Roh Kudus. Ini zaman akhir. Gereja harus hidup dalam Roh Kudus, penuh Roh Kudus, limpah Roh Kudus. Ini bukan hanya kata-kata, tapi bagaimana Roh Kudus menuntun, memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran. Bagaimana Roh Kudus itu menjelaskan satu persatu. Ketika saya ada di Jakarta selama ini, ya, saya baca, saya melihat gereja, saya melihat hamba-hamba Tuhan. Tuhan pakai banyak kehidupan hamba-hamba Tuhan masih muda. Ya, mereka dipakai Tuhan. Mereka memberitakan firman dengan baik. Tapi hati saya berdoa, Tuhan tolong supaya di masa muda mereka sampai masa tua sama, bahkan lebih. Jangan jatuh karena kita dipakai Tuhan. Waktu masih muda dipakai hebat, ya, kuat masih, tapi tidak berjaga. Karena itu kita perlu minyak. Apa itu minyak? Roh Kudus. Roh Kudus itu adalah roh penolong kita yang mengingatkan kita, menyadarkan kita kalau salah. Orang Kristen tanpa Roh Kudus tidak pernah tahu dia sudah salah. Tapi kalau engkau penuh Roh Kudus, salah omong saja, salah bicara, Tuhan pasti ingatkan, salah omonganmu, salah pandanganmu, salah pikiranmu. Karena Roh Kudus itu penolong, Parakletos. Kita tidak bisa hanya hidup pas-pasan. Cari Roh Kudus, penuhi saya dengan Roh Kudus. Ya. Saya berdoa, saya dukung hamba-hamba Tuhan masih muda. Ya. Kita doakan mereka. Kita kagum Tuhan mau pakai generasi muda akhir zaman.
generasi Jeremia, generasi orang muda bangkit. Jangan orang muda itu loyo-loyo. Orang muda masih muda. Apa yang diperhatikan orang muda? Cuma kesenangan dunia. Ya. Di Jakarta saya di tempat ibadah saya lihat orang muda yang berkhotbah. Orang muda. 30-an. Saya tanya umurnya berapa? 30-an. Ya. Mereka mau dipakai Tuhan jadi berkat. Tapi saya berdoa, Tuhan tolong mereka tetap rendah hati. Ya, tetap rendah hati sehingga air Roh Kudus itu bukan minyak saja, air itu mengalir ke tempat yang rendah. Ya. Roh Kudus itu dilambangkan seperti minyak. Minyak yang dituangkan bukan hanya minyak itu untuk kita pribadi, tapi minyak itu, Roh Kudus itu juga berbicara tentang kesatuan. Di akhir zaman ini gereja tidak boleh berdiri sendiri. Kita berdoa supaya semua gereja dipenuhi Roh Kudus. Semua gereja duduk bersama diam dengan rukun. Minyak itu melambangkan satu persekutuan, persatuan, kesatuan daripada anak-anak Tuhan. Kalau orang tidak punya minyak, tidak punya Roh Kudus, tidak suka bersekutu, tidak suka bersatu. Tubuh Kristus di akhir zaman ini harus dibangun segera. Kalau tidak, Tuhan belum datang. Ya, tapi saya percaya sedang dikerjakan tubuh Kristus. Kemarin saya dikirimi oleh seorang dokter, tapi dia dari gereja Advent yang suka melayani juga. Dia kirimi saya firman Tuhan, belum saya baca seluruhnya. Tapi di akhir itu dikatakan kita mempersiapkan sidang jemaat menyongsong kedatangan Yesus yang kedua kali yang segera. Ini gereja Advent. Ini teman saya mengirimi. Gereja apapun sekarang yang mengerti apa kata Tuhan di dalam Alkitab, menyongsong kedatangan Tuhan segera. Kita berdoa semua gereja dari berbagai sinode merek diberkati Tuhan, penuh dengan Roh Kudus, penuh minyak. Minyak itu melambangkan persaudaraan yang kuat. Mazmur 133, tolong dibaca. Nyanyian Siarah Daud. Ya. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Ya. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut. Orang yang bisa diam dengan rukun, suami istri rukun, saudara bersaudara rukun, gereja rukun, hamba-hamba Tuhan rukun. Itu seperti minyak yang dituangkan. Lanjut dibaca. Yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Itu imam-imam yang melayani hamba-hamba Tuhan tidak boleh saling menghakimi. Dengan penghakiman yang kita buat, kita akan dihakimi dengan lebih berat. Ya. Minyak, penuh minyak, penuh persaudaraan. Ya. Itulah yang Tuhan inginkan. Ini jangan kurang. Ya, pelita itu firman. Kita punya pelita, tapi tidak punya minyak, tidak punya Roh Kudus, tidak ada ngerti. Karena Roh Kudus itu yang memberikan pengertian, menaruh itu di dalam hati kita menjadi sesuatu berkat. Kalau kita cuma dengar, kita kan banyak
bosannya, banyak kritiknya, apalagi bicara Tuhan Yesus segera datang, ulang berulang. Itu Nuh ulang berulang mengatakan, bertobat, bertobat, Tuhan akan menghukum manusia dengan air. Mereka bilang, air apa itu? Ya. Hujan, mana ada hujan? Tidak pernah lihat hujan. Saudara belum pernah lihat bagaimana api menghanguskan dunia ini. Jangan seperti Nuh, zamannya itu. Hujan apa itu Nuh? Ya hujan, 40 hari, 40 malam. Tidak pernah lihat hujan. Saudara tidak pernah lihat api menghanguskan dunia. Saudara percaya. Berbahagia orang yang percaya bahwa Yesus segera datang, bahwa dunia sedang diambang kepunahan. Jadi jangan terlalu mengejar dunia, terlalu khawatir dengan apa yang mau dimakan, mau dipakai, mau hidup. Tuhan pelihara. Kalau kita diberkati, jangan terikat dengan itu berkat. Pakai itu berkat, pakai itu kekayaanmu untuk pembangunan tubuh Kristus di akhir zaman, kebangunan rohani. Jangan mata kita cuma dunia. Ini perlu dilumas dengan minyak. Supaya mata kita celik. Oh, ternyata apa yang saya kira itu bagus. Ya, seperti Lot melihat lembah Sodom, bagusnya luar biasa. Dia masuk di sana dan dia keluar kosong. Ada baik Lot itu tidak terbakar hangus dengan api dan belerang. Tapi istrinya ini selalu mengingatkan kita, istri-istri jangan seperti istri Lot. Hatinya begitu terpikat dengan Sodom, dunia, harta. Berapa banyak pun saya percaya saudara tidak berkuasa atas apa yang kau punya. Betul ya? Saudara punya berapa triliun pun, saudara tidak punya hak berkuasa atas itu 1-2 triliun. Yang berkuasa itu Tuhan atas hidup kita. Ingat tuh cerita selalu orang bodoh, orang kaya bodoh. Padamu ada banyak harta berlimpah-limpah. Ya, engkau tidak akan kekurangan. Senang tidur, senang bangun, pasiar saja. Tapi Tuhan bilang, kalau malam ini jiwamu diambil, untuk siapa itu kekayaan? Kekayaan yang banyak dari kita itu tidak bisa diapa-apa. Kita tidak ada hak ke situ penuh. Ya, napas ini bukan kita punya, Tuhan yang punya. Jadi kalau kita masih bisa bangun, bisa bernapas, bisa berbicara, bisa bergerak, bersyukur pada Tuhan. Siapkan hidupmu untuk beribadah. Bimbing baik-baik keluargamu, teman-teman, saksikan tentang Kristus. Bicara tentang Yesus, karena di akhir zaman ini Tuhan mau pakai kita semua untuk jadi saluran berkat, jadi penginjil-penginjil, jadi pengajar-pengajar. Ya. Dan Tuhan mengatakan, aku sertai kamu sampai ke sudang alam. Karena Yesus tidak akan datang pada kali kedua kalau tidak semua orang mendengar Injil kerajaan Allah, biarpun satu kali. Jadi Tuhan tidak pernah bisa dipersalahkan. Dalam pelayanan saya banyak kali saya kasih tahu orang-orang yang bukan orang Kristen, mendekati akhir hidupnya. Ada yang menerima, ada yang menolak. Demikian ada gadis yang bijaksana, ada gadis yang bodoh. Jadilah manusia bijaksana, ya, yang mau belajar mendengar apa itu dan mau percaya. Orang di zaman dulu itu tidak percaya. Mereka mengecek, kok bikin bahtera lantai 3? Ngapain, sudah gila ini tuh. Membangun bahtera pun lama sekali, 100-an tahun.
Tapi ketika air turun dari langit, mereka bilang, wah senang sekali ini. Baru pertama kali kita nikmati air. Tapi tambah lama, akhirnya apa? Ketakutan. Mati binasa. Nuh, buka pintu. Aku mau masuk, Nuh. Enggak. Bukan saya yang tutup. Tuhan yang tutup. Kalau Tuhan yang tutup pintunya, pintu keselamatan, pintu anugerah, pintu kemurahan, siapa yang bisa buka? Tidak ada. Demikianlah ketika Nuh sudah masuk bersama istri, bersama 3 anak, bersama 3 menantunya. Tuhan lalu menutup pintu. Kalau Tuhan yang tutup pintu, siapa yang bisa buka pintunya? Mari kita belajar dengar dan belajar taat. Belajar percaya. Jangan tidak percaya. Jangan tidak mau belajar. Ya. Nah, Tuhan menceritakan 5 gadis ini yang sangat bijaksana. Dia tidur juga. Apa bedanya dengan 5 gadis bodoh? Tidur. Sama-sama tidur. Ya. Sama-sama bangun. Tapi yang satu terkejut ketika tidur, pelitanya sudah hampir padam, minyak habis. Bagaimana bisa menemukan pintu di mana mempelai itu menunggu di dalam? Tapi yang bijaksana ketika dengar song-song mempelai laki-laki datang, Yesus akan datang sebagai mempelai laki-laki. Kita ini akan dijadikan mempelai wanita, harus sebanding. Mempelai laki-laki itu sempurna, tidak ada cacat, tidak ada celah, berpakaian putih, lenang, berkilau-kilauan itu. Kita pun harus seperti seimbang. Coba kalau pernikahan di dunia, ya, yang laki dan yang perempuan harus seimbang. Cara berpakaiannya, pernikahan mereka seimbang, pengantin ini. Bagaimana kalau perempuan tidak berdandang? Bagaimana dengan suaminya dilihat, wah, istriku ini kok tidak berdandang? Biasanya harusnya berdandang, punya pakaian pengantin dan sebagainya. Didandani. Tuhan bilang, mari kita hari-hari ini berdandang dengan pakaian yang kudus, dengan pakaian yang putih berkilauan. Tidak sempurna kita manusia, bisa salah, tapi segera memperbaiki, segera mengakui, segera meninggalkan apa yang salah. Perbaiki, kata Tuhan. Itu yang lebih penting. Nah, 5 darah atau 5 gadis ini, dia sangat bijaksana. Dikatakan membawa pelita. Ayat 4 tolong dibaca. Pasal 25 Matius. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Ya, ada minyak di pelita. Ada minyak di dalam buli-buli. Limpah. Minyak tadi saya katakan gambaran daripada Roh Kudus. Di akhir zaman kita tidak hanya penuh Roh Kudus, tetapi melimpah sampai ember meluap dalam penyembahan pujian pada Tuhan. Ini bukan waktu hanya untuk berdoa. Minta ini, minta itu, minta mobil, minta sepeda motor, minta rumah, minta. Ini waktunya memberi penyembahan kepada Tuhan. Dan orang yang penuh dengan minyak, limpah itu baru bisa mengadakan pujian, penyembahan. Mezbah dupa emas itu ada di ruang suci paling belakang kalau dalam tabernakel. Itu dekatnya tirai di mana
Tirai itu sudah robek waktu Yesus mati di kayu salib. Jalan menuju sorga dibuka oleh Tuhan. Tapi orang yang tidak pernah tahu menyembah, memuji Tuhan, menyembah akan ditinggalkan Tuhan. Ini pujian penyembahan. Tidak mungkin saudara bisa kalau tidak penuh Roh Kudus. Limbah. Ya, dekat tirai. Tirai itu robeknya daging. Dalam pujian penyembahan berlutut 1 jam, berlutut 2 jam, itu daging ini dimatikan. Bukan hanya berdoa sebentar 5 menit, terima kasih Tuhan saya sudah bangun, amin. Orang ini tidak hidup dengan kelimpahan minyak. Ya, bangun, sediakan 1 jam, berlutut. Paling kurang 1 jam. Kalau saudara penuh minyak, sampai meluap, saudara berbahasa lidah. Kalau saudara bicara dengan Tuhan hanya dalam doa biasa, kata-kata, Tuhan tolong saya, berkati saya hari ini ke kantor, lindungi saya sampai pulang, berkati saya dalam pekerjaan, berkati dalam studi, berkati habis. 5 menit doa seperti ini. Tapi kalau menyembah, saudara menyanyi pujian, saudara menyembah dalam bahasa lidah, baru saudara bisa sampai 1 jam, 2 jam. Kalau tidak mungkin bisa. Makanya harus ada limpah, meluap. Amber itu sampai meluap dalam bahasa lidah. Hidup dalam pujian penyembahan itu mezbah dupa emas. Sebelum mencapai kesempurnaan, sebelum masuk ruang maha suci, apa yang harus kita lakukan dengan kelimpahan minyak itu adalah penyembahan pujian. Saudara tidak usah minta. Kalau mau juga tidak salah. Bapakku di sorga tahu kebutuhan kita. Saudara percaya? Amin? Tidak ada amin. Saudara tahu bahwa Bapa di sorga tahu apa yang kita butuh? Tidak mungkin dikasih ular sedangkan anaknya perlu roti. Tidak mungkin. Papa di dunia saja tahu memberi makan yang baik, apalagi Papa yang di surga. Tapi yang dia inginkan adalah bagaimana kita menjadi orang Kristen yang taat, bagaimana orang Kristen yang memuja Dia. Itu orang yang hidup dengan minyak limpah Roh Kudus. Dan orang yang limpah minyak, limpah Roh Kudus, tidak mungkin ada akar pahit, tidak suka bersekutu, bersaudara, menyimpan amarah. Ya. Tuhan mau kita ini, hari-hari ini, tidak simpan marah, dendam. Makanya Roh Kudus juga selain gambarannya minyak, seperti air juga, maka seperti juga burung merpati. Burung merpati tidak punya empedu pahit. Makanya Roh Kudus dilambangkan juga seperti burung merpati. Orang Kristen jangan punya akar pahit. Pahit tidak mau mengampuni, tidak mau mengasihi. Sekali musuh, tetap musuh sampai mati dan tidak masuk surga. Perhatikan baik-baik. Akar pahit itu kebencian sama dengan membunuh, dan tidak ada pembunuh punya kehidupan kekal.
Makanya akhir zaman orang Kristen, suami, istri, anak harus kembali dalam kerukunan seperti minyak yang dituangkan. Duduk diam dengan rukun, suami dan istri, saudara bersaudara, hamba-hamba Tuhan. Kalau satu dikatakan didapati berbuat salah, maka kamu yang rohani, kamu yang benar, menuntun orang ini sedapat-dapatnya, menyadarkan, menginsafkan, dan bukan menghakimi. Itu orang yang penuh dengan Roh Kudus. Ya, mengampuni, mengasihi. Jadi mari kita hidup seperti burung merpati tidak punya empedu. Jadi Roh Kudus digambarkan minyak, digambarkan seperti api yang menghanguskan, yang membersihkan dosa-dosa kita. Ya, itulah sebabnya kita perlu penuh Roh Kudus. Ya, juga seperti apa? Burung merpati yang tidak punya empedu. Ya, orang Kristen jangan punya pahit hati. Tidak pernah mau mengampuni. Aku tidak mau lihat mukamu lagi ya. Saudara, burung merpati, Lukas 3 ayat 21 sampai 22. Ketika seluruh orang banyak itu telah dibaptis, dan ketika Yesus juga dibaptis dan sedang berdoa, terbukalah langit, dan turunlah Roh Kudus dalam rupa burung merpati ke atasnya. Roh Kudus turun dalam rupa burung merpati. Burung merpati adalah binatang yang tidak punya empedu, pahit. Burung merpati. Ya, turunlah Roh Kudus seperti burung merpati. Orang Kristen yang penuh Roh Kudus, yang siap menyongsong Tuhan datang kembali, tidak ada akar pahit. Tidak ada dosa yang disimpan. Tidak ada dosa yang tidak diakui. Tidak ada dosa yang tidak mau diampuni. Burung merpati juga burung yang setia. Itulah sebabnya Roh Kudus dilambangkan seperti burung merpati setia. Dia setia kepada kita, mengiring kita, menolong kita, menghibur kita, kecuali kita menolak dia. Kecuali kita mendukacitakan Roh Kudus. Karena itu orang Kristen, hamba Tuhan, tidak boleh mendukakan Roh Kudus. Kalau Roh Kudus didukacitakan, dia akan tinggalkan kita. Bagaimana Roh Kudus didukakan? Kita tidak taat kepada firman. Orang yang tidak taat firman, tidak taat, tidak mau melakukan, itu mendukacitakan Roh Kudus. Sedang yang kita butuhkan menyongsong kedatangan Yesus pada kali kedua adalah hidup kita penuh minyak, penuh Roh Kudus. Tak mungkin kita terbang ke padang gurun kalau tidak dipenuhi dengan minyak. Tidak penuh Roh Kudus. Karena itu gereja harus bertanya pada Tuhan. Tuhan, apakah saya sudah penuh Roh Kudus atau tidak? Apa saya sudah menjadi orang Kristen yang benar di matamu atau tidak? Apa orang Kristen yang berkenan kepadamu atau tidak? Karena kita tidak tahu Tuhan datang kapan. Tapi saya percaya sudah sangat dekat-dekat. Karena dia berkata, aku datang segera. Segera. Injili orang. Jadilah penginjil-penginjil. Belum kesudahannya kalau tidak semua orang dengar Injil. Nah, kita mau dipakai. Coba itu wanita Samaria. Begitu dinyatakan salahnya, dosanya, dia mengakui. Lalu dia pergi
menceritakan apa yang Tuhan katakan. Satu kota Samaria dimenangkan. Di akhir zaman ini banyak jiwa yang harus diselamatkan. Mari kita jadi pemberita-pemberita Injil, tapi saudara tidak mungkin lakukan kalau tidak penuh dengan Roh Kudus. Teman-teman saya mengatakan itu amanah agung. Silakan jalankan. Ini perintah Tuhan yang agung. Jadikan segala bangsa muridku. Ya. Mari tolong baca Matius 28. Ini yang harus kita lakukan. Penuh dengan minyak. Sampai Tuhan datang kembali. Ya. Matius 28. Ayat yang ke-20. Ayat 19 dan 20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, Jadikan semua bangsa muridku. dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ya. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Ya. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Sampai akhir zaman Tuhan menyertai kita. Jadilah pemberita-pemberita Injil. Ya, di kantor saudara, di tetangga sebelah saudara, di lingkungan sekolah, di kampus saudara. Jadilah seorang penginjil. Selamatkan satu jiwa, satu jiwa. Saudara sementara makan di rumah makan, ada orang di sebelah, ajak ngomong. Cari kesempatan, ngomong tentang Kristus. Siapa tahu orang yang kita ajak omong itu sedang dalam keadaan dosa. Nah, dia bertobat. Sudah dapat satu jiwa. Upahmu besar di sorga. Ya, di sekolah, di kampus. Mari saudara, apa yang harus kita buat? Jadilah gadis bijaksana, limpah minyak, Roh Kudus. Tapi ingat, Roh Kudus itu juga dilambangkan seperti api. Jadi orang yang penuh Roh Kudus itu hidupnya dibersihkan. Ya, api itu membersihkan sangat-sangat dari emas. Kalau dikasih api, maka kotoran-kotoran dari logam murni itu lebih bersih. Seperti api, ya. Dia seperti api yang menghanguskan. Tolong kita baca supaya kita tahu. Matius 3 ayat 11. Aku membaptis kamu dengan air. Aku baptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan. Ya. Tetapi Ia yang datang kemudian daripadaku Ya. lebih berkuasa daripadaku. Ya. Dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ya. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Api Kristus sudah menyala, maka kursi tidak kosong. Jangan tunggu mesti pendeta yang doakan. Kenapa di sana ada orang sakit? Tunggu tanya pendeta dulu. Kok pendeta lagi berangkat keluar kota? Orang sakitnya mati, tidak selamat, belum bertobat. Saudara doakan. Dalam Injil Markus dikatakan orang percaya menumpangkan tangan atas orang sakit. Orang sakit itu sembuh, bukan mesti pendeta, mesti penginjil, mesti full time. Kalau saudara full heart, penuh kasih kepada Tuhan, penuh kasih kepada sesama, saudara tidak lihat orang masukkan dalam lautan api. Tapi saudara, sampai hari ini saya percaya banyak yang tidak mau bicara tentang Kristus.
Banyak yang tidak mau bicara tentang kesaksian hidupnya. Semua seperti manusia bisu. Coba saudara tidak bisu. Ngomong. Amanah agung ini. Perintah agung. Jadikan segala bangsa murid. Ya, jadikan segala bangsa murid. Ajar mereka melakukan segala yang diperintahkan Tuhan. Dan Injil ini akan didengar oleh semua telinga. Barulah tiba kesudahannya. Jadi menyongsong Tuhan datang kembali. Kita harus seperti 5 gadis yang bijaksana, penuh dengan minyak. Ada minyak persediaan. Hidup dalam kerukunan, hidup dalam kasih. Tapi juga hidup dengan memberitakan Injil di mana kita berada. Beritakan tentang Yesus. Tapi kalau saudara kerja di tempat kerja tidak jadi contoh. Ya, saudara malas, tanggung jawabnya tidak dilakukan, malah berbuat salah dengan uang. Uang ini pekal. Hati-hati kalau dengan uang. Ya. Tidak jadi contoh. Datang kantornya terlambat, pulangnya cepat. Ya. Apa yang kita mau saksikan? Ya. Tuhan tolong kita. Dia juga seperti air yang memberikan kesejukan di hati. Tapi kalau saudara tidak haus, nggak dapat Roh Kudus. Karena Roh Kudus itu seperti air, di mana barang siapa haus, ya akan kuberi minum. Jadi kita harus penuh Roh Kudus, menyongsong Tuhan kembali pada kali kedua. Punya minyak dalam buli-buli, penuh limpah. Air hidup mengalir, jangan berhenti saudara. Dia seperti air yang mengalir di hatiku, mengalir terus Roh Kudus. Tidak ada jalan lain. Kita harus penuh firman dan penuh Roh Kudus. Ada pelita, ada minyak, menyongsong mempelai laki-laki itu datang. Yesus akan datang pada kali kedua sebagai mempelai laki-laki dan cari mempelai perempuan yang sepadan. Sama. Yesus datang sebagai raja di atas segala raja. Yesus datang sebagai hakim menghakimi, jangan menghakimi di dunia. Yesus akan datang sebagai pemberi talenta-talenta, di mana dia minta itu talenta. Kepercayaan, karunia yang dia berikan, apa kita sudah manfaatkan dengan baik atau tidak. Dan jangan lupa dia datang sebagai raja di atas segala raja, memisahkan kambing dan domba. Kambing itu adalah orang yang melakukan perintah Tuhan, tidak melakukan. Domba adalah orang yang melakukan perintah Tuhan. Kambing tidak melakukan. Nanti dipisahkan. Marilah kita siap menyongsong Tuhan Yesus datang. Di mana-mana musibah, di mana-mana hal-hal yang mengejutkan bisa terjadi. Dunia sekarang berada di akhir zaman. Jangan haus dunia, jangan haus kekayaan seperti Lot dan istrinya. Mari kita haus akan Roh Kudus. Kalau belum penuh Roh Kudus, minta, cari. Sampai amber, sampai bisa berbahasa lidah. Itu bahasa untuk menyembah. Ya, kalau saudara berdoa bangun pagi, terima kasih Tuhan, hari ini saya mau ke kantor, Tuhan sertai saya dalam nama Yesus. 1-2 menit selesai. Dan kalau saudara bangun pagi menyembah Tuhan dalam bahasa lidah, tidak rasa 1 jam berlutut,
Kalau saudara duduk, nanti tak tidur, berlutut. Kalau saudara bisa main gitar, paling bagus lagi. Tuhan tolong kita ya. Tuhan bilang, tidak sanggupkah kamu berjaga-jaga 1 jam? 1 jam saja. Di akhir zaman ini, Tuhan Yesus segera datang. Mari kita menyongsong Dia. Hidup penuh minyak, limpah, ya Roh Kudus. Hidup tidak ada akar pahit. Hidup tidak ada kepahitan. Bisa duduk diam dengan rukun. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita siap menyongsong Tuhan Yesus datang. Dia seperti air yang mengalir di hatiku. Dia seperti air yang mengalir saat ini. Dia menjamah hatiku, juga menjamah hatimu. Dia seperti air yang mengalir. Oh Yesus, ya Yesus, curahkan jamahan kasih-Mu. Oh Yesus, ya Yesus, jamahlah dengan kuasa Roh Kudus. Dia seperti air. Dia seperti air yang mengalir di hatiku. Amin. Ada sejuk hati. Dia seperti air yang mengalir saat ini. Dia menjamah hatiku, juga menjamah hatimu. Dia seperti air yang mengalir. Oh Yesus, ya Yesus, curahkan jamahan kasih-Mu. Oh Yesus, ya Yesus, jamahlah dengan kuasa Roh Kudus. Di akhir zaman ini, biar Roh Kudus itu mengalir seperti air yang membuat kita hidup dalam kesejukan kasih Tuhan. Biar dia seperti minyak yang menuangkan minyak ke atas hidup kita. Sehingga pelita kita tetap bisa nyala. Jangan jadi orang Kristen yang suam. Jangan jadi orang Kristen yang dingin. Kasihnya dingin. Mari bangun dan sadar siuman. Oh Yesus, kita perlu sibuk tiap hari. Tapi kita jangan lupa, Yesus segera datang kembali pada kali kedua. Oh Yesus, ya Yesus, jamahlah dengan kuasa Roh Kudus. Dia seperti air. Barang siapa haus, ya Ku beri minum, kata Tuhan.
Jangan terlalu haus dengan perkara lain. Dia seperti air yang mengalir saat ini. Dia jamah hati saya, dia jamah hati saudara. Dia menjamah hatiku, juga menjamah hatimu. Dia seperti air yang mengalir. Oh Yesus, ya Yesus, curahkan jamahan kasih-Mu. Oh Yesus, ya Yesus, jamahlah dengan kuasa Roh Kudus. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Kami percaya Tuhan memberkati kami, Tuhan menolong kami, supaya kami siap menyongsong kedatangan Tuhan yang kedua kali. Biar kami hidup benar, hidup suci, dan hidup penuh dengan minyak, punya persediaan minyak, sehingga kami dapat menyongsong mempelai laki-laki itu datang kembali. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus Kristus. Mari angkat tangan, terimalah berkat, kasih karunia dan anugerah, cinta kasih, persekutuan Bapa, Putra dan Roh Kudus. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita hari ini sampai selamanya. Sampai Tuhan datang kembali, kita diberkati dan menjadi berkat. Terimalah berkat di dalam nama Yesus Kristus. Amin.